Semuanya masih kita mengulas tentang Desmos, di mana muncul pertanyaan apakah di Desmos itu aktivitasnya hanya bisa kita membuatnya sendiri atau bisa juga kita menggunakan aktivitas-aktivitas yang ada. Jadi sebetulnya di Desmos itu sudah disediakan banyak sekali aktivitas. Nah, kita boleh menggunakannya atau kita juga boleh mengeditnya. Misalkan seperti ini. Jadi, kita akan cari aktivitas terlebih dahulu. Nah, teman-teman, itu jika ingin mencari suatu aktivitas, itu tinggal cari aktivitas yang diinginkan. Misalkan aktivitas tentang bilangan bulat, tinggal dicari aja, nanti dia akan ada hasilnya. Atau kalau tidak ada, dia tidak akan muncul hasilnya. Berarti kita misalkan integer gitu ya. Nah, kalau integer keluar gitu ya. Nah, misalkan ini, kita akan gunakan aktivitas ini. Nah, ini kita bisa langsung melihat ya. Kita akan lihat dulu misalkan, atau nanti kita bisa juga mengeditnya. Kalau mau mengeditnya, silakan teman-teman, di bagian atas di pojok kanan itu ada titik 3 di sini. Nah, klik aja titik 3 itu, kemudian salin dan edit. Kemudian jika ingin langsung membagikan aktivitasnya, tinggal bagikan. Kemudian ini di copy linknya, kemudian taruhlah ke siswanya. Atau kalau menginginkan aktivitas ini sebagai tugas, itu bisa ada dua cara, yaitu bisa tugaskan ke kelas ini, jadi kita hubungkan dia ke classroom. Nah, bagaimana menghubungkannya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Bisa juga kita susun dia sebagai kode sesi tunggal. Nah, kode sesi tunggal ini jadi ada beberapa pilihan. Bisa diberikan waktu dalam 48 jam atau 2 hari, bisa 2 minggu atau 1 tahun. Kemudian untuk pengaturan keamanan sesinya, agar siswa yang masuk itu terkendali, jadi lebih aman jika siswanya itu harus masuk dan guru harus menyetujui. Kemudian baru buat kode undangan. Nah, setelah buat kode undangan, siswa silakan diminta untuk masuk ke Desmos. Kemudian di Desmos tadi kan ada tuh aktivitas dari siswa. Nah, siswa itu tinggal menginputkan ini. Oke, kita akan coba sebagai siswa ya, dengan cara menginputkan sesinya. Atau bisa juga sebetulnya dengan kita mengirimkan linknya. Oke, kita akan coba dulu sebagai siswa. Kita akan coba masuk menggunakan Google Chrome gitu ya. Jadi tinggal kita ini aja. Nah, kita ketikkan desmos.com. Kemudian setelah itu, nah, masuklah sebagai siswa di sini. Kodenya diinputkan gitu ya. Mari kita inputkan untuk kodenya. Tadi kodenya adalah nah, ini mana tadi? Oke, kita minimize dulu. Ini kodenya kita kopikan di sini, kemudian join. Nah, setelah join, maka siswa nanti diminta untuk masuk dengan cara sign in dulu dengan Google mereka. Jadi pilih aja sign in. Kemudian setelah itu ya start aktivitas gitu ya. Nah, nanti tinggal dilihat gitu ya. Misalkan ini suruh apa ini, kita lihat ya. Nah, tinggal nanti siswa melakukan aktivitas dengan mendrag angka-angka yang di sini gitu ya. Nah, itu adalah cara bagaimana siswa itu masuk. Nah, kemudian kalau kita menginginkan aktivitas ini untuk diedit, kita lihat perhatiin jauhnya dulu deh.
Kita lihat pratinjaunya dulu, kemudian nah di sini siswa diminta ya membuat, kita coba lihat, disediakan beberapa angka di mana siswa disuruh di sini coba mendragnya ya, ini di drag nih. Kira-kira yang mana sih yang jawabannya itu sama gitu ya. Kita coba ini 3 dan 2, kemudian di sini 1 dan 4. Coba kita submit. Apakah benar atau tidak gitu. Oh iya, benar. Kemudian jadi disuruh, kita akan coba lagi. Dragon. Kita akan coba lagi pratinjau. Kemudian kita akan coba misal kita isi di sini 2 dan 1, kemudian di sini 3 dan 4. Maka apa yang akan terjadi? Maka dia akan suruh mencoba lagi ya, grup. Jadi pengelompokan yang kita lakukan adalah belum tepat gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan gitu. Lah, kemudian nanti tinggal selanjutnya kita coba juga. Nah, ini adalah melatih siswa sebenarnya dalam kemampuan komputasinya ya. Jadi tidak harus 1 tambah 4 itu 5, kemudian 2 tambah 3 itu 5. Bisa juga dengan aktivitas seperti ini untuk mengenalkan penjumlahan suatu bilangan ya, dengan cara mengelompokkan bilangan-bilangan tertentu. Nah, misalkan ya, kita ingin mengeditnya, yaitu tinggal pilih aja yang tadi di sini, kemudian pilih salin dan edit. Kemudian di salin dan edit ini tinggal kita sesuaikan. Misalkan kita mau merubah ini yang tadinya dalam bentuk bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, tinggal kita translatekan gitu ya, biar mempermudah siswa kita juga. Kemudian di sini ada beberapa slide di mana nanti aktivitas-aktivitas yang di sini berarti tinggal teman-teman bisa sesuaikan. Nah, misal kita akan menggunakan aktivitas yang lainnya, boleh saja. Misal aktivitas dari derivatif. Ada nih. Kita akan coba sketsa derivatif gitu ya. Nah, di sini siswa suruh mensketsanya gitu ya. Kita akan lihat pratinjaunya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini mensketsakan sketsa dari grafik derivatif di bawah ini gitu ya. Kemudian kita akan pilih selanjutnya, kalau ada grafik seperti ini, sketsa derivatifnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ini suruh milih. Jadi setelah tadi di depan mencoba, siswa diharapkan bisa memilih sketsa derivatif dari grafik yang berwarna merah ini adalah yang mana. Nah, ini juga dapat teman-teman sesuaikan juga dengan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di kelas gitu ya. Tinggal cari saja aktivitasnya, kemudian lakukan pengeditan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat terkait dengan bagaimana kita itu membuat suatu aktivitas. Jadi tidak selalu kita itu harus menggunakan atau membuat aktivitas baru. Kita juga bisa mengeksplor aktivitas-aktivitas yang sudah disediakan di Desmos. Kemudian bisa juga kita juga menyesuaikan dengan cara mengeditnya. Oke, semoga video penjelasan terkait dengan aktivitas-aktivitas di Desmos ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan Desmos bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih.